Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa dari kelas 10 Akuntansi 3. Di video kali ini saya akan membahas contoh soal tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya, jadi persamaan dasar akuntansi adalah sistematika penataan yang menggambarkan suatu hubungan pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan yang meliputi harta dan sumber dananya. Sebelum masuk ke contoh soal, tentunya kita harus mengetahui apa rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi atau biasa disebut dengan PDA adalah H sama dengan U ditambah M, yang dimana H adalah harta atau biasa disebut dengan aktiva, U adalah utang atau biasa disebut dengan liabilitas, dan M adalah modal atau biasa disebut dengan ekuitas. Ini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi bengkel servis mobil Tuan Rashid. Sebelumnya saya sudah membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi jangan lupa ditulis judul, terus ditulis kolom tanggal, harta yang dimana di sini meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, modal, dan keterangan. Pada tanggal 1 Januari 2015, Rashid memulai usaha bengkel servis mobil. Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita tulis Januari 1. Menaruh uang ke kas perusahaan. Otomatis di sini kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah. Di sini keterangannya menaruh uang ke kas perusahaan. Keterangannya berarti setoran modal. Selanjutnya, bengkel tersebut melakukan transaksi berikut ini. Tanggal 2 Januari, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing 2 juta dan 750 secara tunai. Kita tulis tanggal 2 Januari, membeli peralatan seharga 2 juta dan perlengkapan 750. Di sini keterangannya membeli secara tunai, otomatis kasnya berkurang. 2 juta ditambah 750 sama dengan 2.750. Keterangannya kita buat pembelian secara tunai. Nah, jadi di sini kita jumlahkan. 10 juta dikurang 2.750 sama dengan 7.250. Perlengkapannya 750, peralatan 2 juta. Lanjut. Tanggal 3 Januari, bayar sewa tempat untuk bengkel 3 juta secara tunai. Membayar sewa. Kalau di sini berarti pembayaran beban. Otomatis kasnya berkurang 3 juta rupiah. Keterangannya pembayaran beban. Bayaran beban sewa. Sini kita ini lupa guys. Modal turun 10 juta. Kalau dia membayar beban berarti modalnya ikut berkurang. Dikurang 3 juta. Tanggal 3. Dikurangkan hasilnya sini 7 juta, 2 juta, 7 juta.
7.750.000. Di sini 4.250.250. Selanjutnya, tanggal 4 Januari, peralatan bengkel dibeli dengan harga 1.500.000 secara kredit. Tanggal 4 Januari, dia membeli peralatan seharga 1.500.000 secara kredit. Otomatis di sini utangnya bertambah 1.500.000. Nah, yang lainnya turun guys, kita jumlahkan 4.250.000, 750.000, 2 juta ditambah 1.500.000, 3.500.000. Utang turun 1.500.000, modal turun 7 juta. Jangan lupa guys, kita tulis keterangan pembelian secara kredit. Selanjutnya, tanggal 5 Januari, pendapatan servis diterima sebesar 800.000 secara tunai. Pendapatan servis tanggal 5, otomatis di sini kasnya bertambah dan modalnya bertambah sebesar 800 dan modal bertambah 800. Keterangannya kita tulis pendapatan servis. Nah, kita jumlahkan 4.250 ditambah 800, 5.050.000. Perlengkapan 750.000, 3.500.000, 1.500.000, dan ini 7.800.000. Lanjut, tanggal 6 Januari, uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta sebagai pendapatan servis. Sebagai pendapatan servis sama seperti tadi guys, kita tulis tanggal 6. Pendapatan servis otomatis kas dan modal bertambah sebesar 4 juta dan modal 4 juta. Keterangannya pendapatan servis. Kita jumlahkan lagi 9.050.750, 3.500.000, 1.500.000, dan ini ditambah jadi 11.800.000. Lanjut, tanggal 8 Januari dibayar gaji pegawai sebesar 150 secara tunai. Tanggal 8 membayar gaji pegawai, beban gaji. Jadi otomatis di sini kasnya berkurang dan modalnya berkurang sebesar 150.000. Keterangannya pembayaran beban gaji. Kita jumlahkan ini 8 juta 900. Perlengkapan turun 3.500.000, 1.500.000. Ini dikurang jadi
11.650. Lanjut tanggal 9 Januari, faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil sebesar 1.200.000 kepada usaha pengangkutan makmur. Faktur. Jadi di sini piutang. Kita mempunyai tagihan kepada si Tuan Rashid mempunyai tagihan kepada usaha pengangkutan makmur. Di sini tanggal 9 kita tulis piutang sebesar 1.200.000. Terus modalnya juga bertambah 1.200.000. Keterangannya pendapatan berupa tagihan. Pendapatan berupa tagihan. Kita jumlahkan dulu. Di sini 8.900.000, piutangnya 1.200.000, perlengkapan 750, peralatan 3.500.000, utangnya 1.500.000. Sini modal 11.650 ditambah 1.500.000 berarti 12.850. Lanjut tanggal 16 Januari membayar utang kepada PD Banget sebesar 1.500.000 dengan jadwal transaksi pada tanggal 4 Januari. Nah, tanggal 4 Januari kan kita membeli peralatan secara kredit. Terus tanggal 16 Januari utangnya dibayar. Tanggal 16 di sini membayar hutang. Utang dikurang 1.500.000. Otomatis kita kan bayar utang, otomatis jadi kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Di sini tulis pembayaran hutang. Lanjut kita jumlahkan. 8.900.000 dikurang 1.900.000 sama dengan 7.400.000. Ini tetap turun 1.200.000. Turun 750. Terus 3.500.000. Utangnya lunas. Utang modal tetap 12.800.000. Lanjut tanggal 20 Januari. Membayar biaya telepon sebesar 20.000 secara tunai. Tanggal 20 Januari. Membayar biaya telepon berarti di sini membayar beban telepon. Otomatis kas dan modalnya berkurang. Dikurang 20.000. Modal berkurang 20.000. Pembayaran beban, keterangannya pembayaran beban telepon. Kita jumlahkan 7.380.000. 1.200.000. 750. 3.500.000. Ini jadi 12.830. Lanjut tanggal 22. Membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 400.000 secara tunai. Perlengkapan tanggal 22.
Membeli perlengkapan seharga 150.000 dan peralatan 400.000. Karena di sini membeli secara tunai, berarti kasnya berkurang. Kita jumlahkan 150 ditambah 400 sama dengan 550, kas berkurang. Pembelian, keterangannya pembelian secara tunai. Secara tunai. Lanjut, dijumlahkan guys. Ini kasnya 6.830.000, 1.200.000, 750 ditambah 150 sama dengan 900. Ini 3.900.000. Modal tetap 12.830.000. Lanjut, tanggal 23 Januari. Rashid mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150 secara langsung. Ngambil uang secara pribadi, jadi tanggal 23. Otomatis di sini kas dan modalnya berkurang karena dia mengambil untuk keperluan pribadi, bukan untuk perusahaan. Sebesar 150. Modalnya berkurang 150 juga. Keterangannya prive atau keperluan pribadi. Kita jumlahkan 6.680.000. Piutang turun 7.200.000. Ini 900. 3.900.000. Modalnya jadi 12.680.000. Lanjut, tanggal 27 Januari. Pendapatan jasa reparasi sebesar 600.000 secara tunai. Tanggal 27. Pendapatan jasa otomatis, kas dan modalnya bertambah sebesar 600.000. 600.000. Keterangannya pendapatan servis. Pendapatan jasa reparasi. Lanjut, dijumlahkan. Di sini kas 6.680 ditambah 600 sama dengan 7.280.000. Piutang turun 1.200.000. Perlengkapan 900. Ini 3.900.000. 12 juta, modal 12.680 ditambah 600 dengan 13.280. Lanjut, tanggal 28 Januari. Pendapatan servis sebesar 400.000 diterima secara tunai. Tanggal 28 pendapatan servis. Kalau pendapatan otomatis kas dan modalnya bertambah. Di sini bertambah sebesar 400.000. Modal bertambah 400.000. Keterangan kita tulis pendapatan servis. Pendapatan servis. Jumlahkan jadi 7.680, 1.200, 900.000, 3.900.000. Ini 13.680.
Lanjut, tanggal 29 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 250 secara langsung melalui transfer. Kalau pembayaran gaji, jadi di sini keterangannya pembayaran beban gaji tanggal 29 Januari otomatis kas dan modalnya berkurang sebesar 250.000. Pembayaran beban gaji. Pembayaran beban gaji kita jumlahkan 2.500.000. 250 dikurang di sini 7.410. 4.430. 1.200.900.000. 3.900.000. Ini 13.680 dikurang 250 dengan 13.430.000. Lanjut, tanggal 30 Januari, pendapatan servis mobil yang telah selesai dikerjakan sebesar 550.000 secara tunai. Secara tunai tanggal 30. Sini berarti kas dan modalnya bertambah karena dia mendapatkan 550, modal 550. Keterangannya pendapatan servis. Kita jumlahkan totalnya 7.430 ditambah 550.000 sama dengan 7.980.000. Piutangnya 1.200.000. Perlengkapan 900.000. Peralatan 3.900.000 dan modalnya 13.930.000. Selesai. Karena kita tulis rumus persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya kita jumlahkan dulu, 7.980.000 ditambah 1.200.000 ditambah 900.000 ditambah 3.900.000 sama dengan 13.930.000. Kalau nggak balance salah ya guys. 7.980 yang tambah ini jadi 9.780 ditambah. Kita manual aja ya guys. Pakai kalkulator. Nah, hasilnya benar guys, 13.930.000 sama dengan 13.930.000. Balance. Selesai guys, ini dia.